Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arthur. Di sini saya Irfan Hakim dengan NIM 15036220744 akan membahas tentang argumentasi tentang model pembelajaran yang diterapkan pada pendidikan vokasional. Di sini saya penjelasannya menurut Dutch tahun 1965 dalam buku yang ditulis oleh Aris Toimin tahun 2014 halaman 130 mengungkapkan bahwa pengertian dan model project learning adalah pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai konteks untuk para peserta didik belajar berpikir kritis dan keterampilan memecahkan masalah serta memperoleh pengetahuan. Pendidikan vokasional sendiri dan model pembelajaran memiliki hubungan yang erat karena model pembelajaran yang dipilih sangat mengaruhi efektivitas pendidikan vokasional dalam menyiapkan siswa untuk dunia kerja. Model pembelajaran yang tepat dapat membantu menciptakan pembelajaran siswa yang relevan, menarik, dan efisien bagi siswa. Dalam konteks pendidikan vokasional, model pembelajaran yang fokus pada pengalaman praktis seperti pembelajaran berbasis proyek, magang industri, atau pembelajaran berbasis simulasi seringkali lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan di tempat kerja. Faktor-faktor yang tidak terkait dengan hasil pembelajaran seperti paradigma pembelajaran atau media yang digunakan dapat berperan dalam menghasilkan hasil yang di bawah standar. Memiliki kemampuan untuk membuat pembelajaran menarik sangat penting untuk menginspirasi siswa untuk belajar seperti yang disampaikan oleh Kusnaini tahun 2018. Pembelajaran yang tidak efektif dan teknik yang diajarkan menyebabkan siswa bosan dan lelah, yang pada gilirannya menyebabkan hasil belajar yang buruk yang dikemukakan oleh Amelia Tama tahun 2022. Selain itu, model pembelajaran juga memainkan peran penting dalam meningkatkan keterlibatan siswa dan memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat. Melalui model pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan berpartisipasi siswa, pendidikan vokasional dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial, keterampilan pemecahan masalah, dan kreativitas yang diperlukan dalam dunia kerja yang terus berubah. Oleh karena itu, pemilihan dan implementasi model pembelajaran yang tepat dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan vokasional dan mempersiapkan siswa untuk sukses di pasar pekerjaan. Selanjutnya, sini ada pembahasan saya di dalam penulisan ini. Saya menganalisis ini saya mendapatkan pernyataan bahwa model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning yang didukung oleh media roda berputar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok eksperimen menggunakan model PBL dengan bantuan media roda putar memiliki rata-rata endgain yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol yang biasa. Hal ini mengidentifikasi bahwa model PBL berbantuan media roda putar efektif dalam meningkatkan hasil dari siswa dalam konteks pembelajaran ekonomi perdagangan internasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran PBL dengan media roda berputar dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa dalam konteks pembelajaran yang spesifik. Pentingnya jam belajar efektif bagi siswa di sekolah menerapkan kejurusan ditekankan dalam penelitian ini. Hal ini juga menyoroti perlunya sekolah menyesuaikan jam pembelajaran sesuai dengan kesiapan dan preferensi belajar siswa. Temuan penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung lebih produktif pada pagi hari, sehingga distribusi mata pelajaran sebaiknya disesuaikan dengan jam efektif ini. Guru dan siswa juga menekankan pentingnya pengoptimalan waktu belajar untuk memahami materi yang lebih baik. Adapun temuan yang saya jumpai menyatakan bahwa metode PBL ini merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah seperti analisis cacat produk. Di sini saya membahas tentang eh, kegagalan dalam pengelasan pipa. Di sini siswa dapat memecahkan masalah nyata seperti analisis cacat produk pada proses pengelasan pipa. Dalam problem based learning, siswa bekerja dalam kelompok untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah, sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi seperti keterampilan menulis, deskriptif, atau klasifikasi kualitas pengelasan. PBL juga memotivasi siswa untuk mengevaluasi kualitas pengelasan yang dilakukan. Metode ini efektif dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan juga pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari. Dengan demikian, penelitian yang lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengeksplorasi penggunaan model-model pembelajaran yang lebih terbukti efektif, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran operatif, dan juga teaching factory. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Madrasah Ibtidaiyah Karimun, model pembelajaran yang digunakan merupakan penerapan teori konseling karir sifat dan faktor dalam perencanaan karir siswa 12 atau masa transisi. Di dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan teori ini dapat menjadi alternatif solusi yang efektif untuk membantu siswa dalam merencanakan dan mengambil keputusan karir. Dengan pendekatan ini, siswa dapat memahami bakat, minat, dan potensi mereka, sehingga dapat membuat pilihan karir mereka lebih sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Guru konseling juga memainkan peran penting dalam membimbing siswa melalui proses perencanaan karir ini, sehingga membantu siswa dalam mengoptimalkan diri untuk pemilihan karir yang tepat. Penerapan model pembelajaran ini juga sejalan dengan penelitian yang terdahulu yang menunjukkan bahwa teori sifat dan faktor dapat meningkatkan pemahaman diri siswa dan membantu pengambilan keputusan karir. Dengan demikian, model pembelajaran ini dapat menjadi landasan yang efektif dalam membantu siswa menghadapi tantangan dalam memilih karir di masa depan. Selain itu, penerapan teori sifat dan faktor juga dapat membantu siswa untuk berpikir secara sadar dan bertanggung jawab atas pilihan karir mereka sendiri. Dan selanjutnya, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, terdapat permasalahan dalam keterampilan berbicara secara siswa di dalam beberapa sekolah. Salah satu faktor penyebabnya adalah model pembelajaran yang kurang efektif, seperti model ceramah yang tidak mampu meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa model bercerita dianggap tidak efektif
dianggap efektif untuk memotivasi peserta didik agar mampu mengungkapkan ekspresi mereka secara lisan. Selain itu, penelitian sendiri juga menemukan bahwa faktor eksternal dan internal seperti kebiasaan penggunaan bahasa daerah, faktor keluarga, faktor guru, faktor sarana prasarana dapat mempengaruhi keterampilan berbicara siswa. Model pembelajaran yang dapat ditingkatkan keterampilan berbicara siswa itu antara lain menerapkan metode latihan, memberikan motivasi, dan juga memberikan media yang bersifat konkret. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa metode problem based learning ini cukup cocok digunakan dalam beberapa mata pelajaran di pendidikan vokasional, meskipun terdapat permasalahan dengan efektivitasnya. Di sini ada referensi yang saya gunakan. Ini cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.